Oke, selamat datang di kuliah online matrik vektor. Ini minggu ke-6. Bukan bilang Rek. Nah, ini. Jadi minggu ke-6 ini kita bahas mengenai vektor space. Ini dibagi menjadi 3 minggu untuk minggu 6, minggu 7, dan minggu 9. Nah, di minggu 6 ini kita akan bahas mengenai definisi dari vektor dan vektor space itu sendiri, dan juga mengenai subspace. Baru nanti di minggu 7 dan 9, minggu 8 kita UTS, di minggu 7 kita linear independence dan basis dan dimensi. Kemudian di minggu 9 adalah perubahan basis dan juga arrow space dan column space. Langsung masuk ke materi pertama mengenai definisi dan dari vector space. Ini definisi dari vektor itu jadi aplikasinya dari matriks yang paling terlihat salah satunya itu adalah vektor. Vektor itu adalah suatu besaran yang punya arah. Nah, kalau di sini digambarkan sebagai order kumpulan urutan dari bilangan n real, bilangan real. Dimana di sini nanti ada tapelnya, n-tuple itu ya seperti yang di matriks itu dia menunjukkan ke dimensinya nanti. Rn itu berarti dimensi real n. Ada dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4 dan seterusnya. Nah, contohnya kalau kita menggunakan Euclidean suatu ruang Euclidean itu ada Euclidean, Cartesian dan lain sebagainya yang kita gunakan di sini. Euclidean itu biasanya XY, yang 2 sumbu, 3 sumbu itu. Nah, misalkan di sini ada X, itu isinya adalah X1 dan X2. Kalau kita gambarkan vektornya, itu berarti X itu adalah X1, X2, dimulai dari 0 sampai X1, X2, di mana ini adalah besaran suatu X, vektor X, di mana ini X1-nya di bawah, X2-nya di bagian atas. Nah, ini kalau dia mulainya dari 0,0. Nah, kalau dia mulainya tidak dari 0,0, maka X-nya ada di sini, yaitu dari A ditambah X1 dengan B ditambah X2. Ini kalau vektornya dia mulainya bukan dari 0,0. Lalu, kalau contoh lainnya, ini kan dari A, kalau kita buat beberapa, ketiga garis ini merupakan vektor X dengan titik awal yang berbeda-beda. Jadi ini setara, ini tetap X, X, dan X. Jadi ketiganya ini disebut sebagai vektor X karena dia besaran dan arahnya sama. Hanya titik awalnya aja yang berbeda. Nah, dari suatu vektor itu disebut sebagai norm atau magnitude. Atau biasanya dia digambarkan sebagai ini. Ada dua nilai seperti lambang mutlak. Ini adalah besaran vektor. Dia dihitungnya gimana? Hitungnya adalah per komponen vektor atau komponen matriksnya dikuadratkan dan ditotal. Kemudian di akar. Nah, ini menggunakan rumusannya Pythagoras kalau nggak salah. Atau jarak di sumbu Euclidean. Nah, ini ada X1, ini ada X2. Jaraknya atau besaran vektornya itu digambarkan sebagai seperti ini. Nah, ini juga ini contoh lain. X1, X2, Y1, Y2 lah. Ini besarannya adalah di sini misalkan. Kemudian dalam vektor ini ada scalar multiplication yang dampaknya apa? Kalau kita kemarin menggunakan matriks-matriks ini, nah matriks ini sekarang digunakan untuk perkalian vektor. Jadi matriks dan vektor itu seperti apa ya? Seperti saudara. Jadi gambarannya itu dituliskan dengan bentuk matriks. Kalau digambarkan dia bisa menjadi suatu gambaran vektor. Aplikasinya di vektor misalkan. Vektor sendiri nanti aplikasinya biasanya di mata kuliah. Kalau matriksnya ada di pemrograman dan optimasi dan lain sebagainya, sedangkan vektornya sendiri itu misalkan ada di mekanika teknik, ergonomi itu juga ada kalau menghitung gaya, untuk menghitung gaya. Kemudian di listrik itu biasanya juga ada, ataupun di computer science yang bagian yang image atau apa gitu kalau nggak salah. Nah, di sini misalkan kita punya vektor X
dengan nilainya 21, ini besarannya berarti 2 kan. 2 kuadrat, oh enggak, bukan 2. 2 kuadrat berarti 4 ditambah 1 kuadrat 5, akar 5. Besarnya akar 5 ini. Nah, vektor X itu arahnya begini. Kalau kita kalikan negatif, minus X berarti di arahnya kebalik di bawah. Sedangkan kalau kita kalikan 3, berarti ini ada 3, ibaratnya seperti 3 penggaris yang kita potong, kita sambung di sini. Nah, ini menjadi 3X. Nah, lalu kalau dia minus 2X, berarti dia besarnya 2 kalinya, panjangnya 2 kalinya, tapi arahnya kebalik karena dia minus. Oke, itu scalar multiplication. Lalu bagaimana dengan penjumlahan? Penjumlahan dan pengurangan ini sama karena subtraction itu adalah kita kalikan dengan minus 1 baru kita tambahkan. Jadi logikanya sih sama. Nah, misalkan ada vektor U dan vektor V. Kalau kita jumlahkan, dia bentuknya begini. U dulu ke V. Atau U tambah V itu bisa kayak gini. Lurusan. Nah, gini. Jadi ujung akhirnya itu adalah U tambah V. Jadi U dulu, V dulu. Atau Z adalah U tambah V. Jadi Z ini ujung adalah U, V-nya kan ini. Kita taruh ke sini penggarisnya. Ibaratkan dia kayak penggaris. Taruh ke sini penggarisnya. Jadi U, V. Nah, ini Z. Sedangkan U tambah V sama dengan V. Oh ya, ini U, ini V. Nah, ini jadi, U, W, ini jadi V. Kalau W adalah U di V dikurangi U. Jadi kalau kita geser V-nya agak ke sini, V kurangi U-nya mana ke sana, minus U. Atau sebaliknya, V-nya W adalah V-nya lurus, minus U-nya ke sini. Ya, gitulah. Lalu vektor ini juga bisa dalam bentuk 3 dimensi. Jadi tapelnya 3. Trituple. Nah, ini kalau 3 dimensi berarti dia X1-nya di sini misalkan X1, X2, X3 atau XYZ biasanya. Nah, di sini X Nah, misalkan di sini ini X1, X2, X3. Vektor X itu kumpulan dari X1, X2, X3. Jadi ini trituple karena ada 3 komponen di sini. Nah, X-nya arahnya ke sini. Atau penjumlahan vektor bentuknya misalkan ini X, ini Y, berarti X tambah Y adalah sini. Nah, ini dalam 3 dimensi. Atau contoh lainnya adalah seperti ini. Jadi ini gini dilanjut seperti ini misalkan. Nah, ini dalam bentuk 3 dimensinya. Rumusan vektor space axiom atau teorema umum gampangnya itu yang dapat digunakan dalam vektor space atau ruang vektor, di mana di sini X tambah Y itu sama dengan Y tambah X dan seterusnya sampai di A8. Jadi 1X sama dengan X. Ya, yang perlu dicatat di sini 0 di bold itu berarti dia adalah null space. Jadi vektor kosong istilahnya, vektor 000 atau vektor kosong. Maka kalau yang di bold ini dia bentuknya vektor bukan skalar. Jadi 0 ini adalah null space. Misalkan ini 0-nya ini tidak di bold, ini berarti nilai 0 dikalikan X sama dengan vektor 0. Oke, X tambah Y sama dengan 0 kalau Y itu sama dengan minus X. Seperti itu ya. Jadi kalau yang di bold ini adalah vektor kosong, vektor 0. Nah, lalu masuk materi kedua yang mengenai subspace. Nanti kita bahas mengenai vector space. Nanti ada subset, subspace, dan span. Nah, span ini adalah ini S, span S.
dia bagian dari W, di mana W ini nanti yang kita sebut sebagai subspace atau subset. Nah, nanti bedanya apa subspace dan subset? Sedangkan V adalah vektor space-nya. Nah, space itu adalah non-empty subset. Subset itu kumpulan set lah, kumpulan vektor atau kumpulan set. Yang kecil-kecil itu tadi, yang matrik-matriknya itu. Dari suatu vektor V, vektor space V, di mana S ini harus memenuhi dua kondisi. Kondisinya itu yang pertama, dia kalau dikalikan pengalih skalarnya sama, dan juga operasi penjumlahannya sama. Jadi dua-duanya harus komponennya. Jadi misalkan apa ini? Alpha X elemen S. Kalau X-nya elemen S, dengan alpha skalar apapun, maka S ini adalah subspace-nya V. Kemudian X dan Y, tapi dengan catatan X-nya itu elemen S, Y-nya elemen S. Baru dia disebut sebagai subspace-nya V. Contoh subspace itu misalkan ada vektor 0, garis yang melalui titik pusat R kuadrat, atau apa namanya ini? Tuple. Jadi vektor yang nilainya 2 dimensi, tapi dalam space yang sama. Sedangkan R3 0 itu kayak titik awal, line through the origin, garis, bidang, dan R3-nya sendiri. Nah, kapan dia subset dan kapan dia subspace? Jadi, suatu subset, kalau dia tidak memenuhi aturan tadi yang sebelumnya, properti dari vektor itu dinamakan apa ya? Close apa gitu kalau nggak salah. Nah, itu aturan itu di beberapa buku cara penulisannya berbeda-beda, tapi yang dibahas sama. Jadi kalau kalian bandingkan dari 3 bukunya Andrew Lee, bukunya Stephen Leon, sama bukunya Anton Rores, itu penjelasannya kurang lebih sama, cuma dengan cara penulisan yang berbeda-beda. Jadi kalau tidak memenuhi kondisi tadi, itu dia menjadi subset, tidak menjadi subspace. Jadi dia subset tapi bukan subspace. Nah, ini ada yang tadi kita lihat null space. Jadi di sini ada null space dari suatu matriks atau suatu vektor. Nah, kalau misalkan ini ada matriks seperti ini, kita cari null space-nya. Suatu matriks atau suatu vektor pasti punya null space karena dia kan bagian paling kecilnya dari suatu vektor. Dimana kalau R2 kan pasti ada garis, ada nolnya. Kalau R3 berarti ada bidang, ada garis, kemudian paling kecil ada nolnya. Nah, untuk mencari nilai nolnya, kita buat seperti ini. Jadi dibuat menggunakan Gauss-Jordan di mana AX sama dengan 0, lakukan Gauss-Jordan sampai terakhir, nanti muncul hasil akhir seperti ini. Itu dia merupakan null space-nya. Null space atau vektor nolnya dari suatu matriks. Nah, lalu kalau kita kembali ke awal, itu apa sih? Kita udah bahas vektor, subset, space, sekarang span. Span itu apa? Itu adalah linear kombinasi dari suatu vektor. Jadi kalau vektor kita gunakan linear kombinasi ini, maka kita sebut sebagai span, set dari linear kombinasinya. Nah, untuk ngetes span itu misalkan spanning kayak gini, kita punya vektor 1, vektor 2, dan vektor 3, apakah dia termasuk dalam R3? Nah, caranya kita buat suatu vektor arbitrary itu asal, acak, atau asal lah gampangnya, asal. Arbitrary itu asal bahasa Indonesianya, asal-asalan, dengan vektor B, itu isinya B1, B2, B3, karena R-nya 3 ya. Nah, B itu adalah K1, K2 kali K3, jadi ada konstanta 1, konstanta 2, konstanta 3 dikalikan kalikan vektornya. Nah, B1, B2, B3 itu sama dengan K1, K2, K3 kali vektor 1, vektor 2, vektor 3. Ini dilakukan perkalian skalar biasa, penjumlahan. Ya kan, ini menjadi K1, 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 K2 lah, ini ditata menjadi ini K1, K1,
ke berapa lagi? Nah, ini pokoknya dikalikan. Nah, ini menjadi B1, B2, B3. Di mana yang ini menjadi B1, ini menjadi B2, ini menjadi B3. Ini kan dikalikan begini. Nah, jadi begini, ini diselesaikan dengan teorema 238-nya. Ini bukunya kalau nggak Andriri Rores, saya ambilnya dari Andriri, kalau nggak Rores silahkan kalian cek di teorema 238. Nah, dilakukan Gauss Jordan atau ini biasa menjadi A. Nah, ini dicek, kemudian dicek determinannya. Determinannya nggak 0, maka karena determinannya jadi ini dicek determinannya. Kalau determinannya 0, maka dia bukanlah span-nya. Nah, ini silahkan kalian bisa lihat di teorema 238 dari bukunya Andrili, kalau enggak Rores. Nah, ini bukunya biasanya kita pakai Leon. Leon jadi buku tambahan. Buku utamanya ada di Andrili sama di Anton Rores. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya.